Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Satrio. Saya dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Saya dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 240900072 dengan kelas 2C. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS yang telah saya buat, yaitu adalah sistem informasi reservasi lapangan futsal berbasis web. Sebelum itu saya perkenalkan kembali, nama saya Alif Satrio, NIM saya 240900072 dengan mata kuliah yang sedang diampu adalah analisis dan desain perangkat lunak. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke dalam latar belakang yang ada pada proyek saya. Pertama, ada proses reservasi lapangan masih manual dan memakan waktu. Sudah jelas karena kita harus ke tempatnya dulu baru kita bisa bereservasi. Nah, sekarang kita sudah tidak perlu seperti itu karena kita akan membuat website seperti ini, teman-teman. Yang kedua, ada sering terjadi bentrok jadwal penggunaan lapangan. Dan yang ketiga, ada sistem online diperlukan untuk transparansi dan efisiensi. Selanjutnya, tujuan pengembangan sistem. Ada 3 juga ya. Yang pertama, mempermudah proses reservasi lapangan secara online, menyediakan pengecekan jadwal dan ketersediaan lapangan, dan yang terakhir, menyediakan metode pembayaran online dan konfirmasi otomatis, teman-teman, otomatis. Selanjutnya ada kebutuhan sistem yang ada. Yang pertama, pendaftaran dan login pengguna ataupun admin juga bisa login. Yang kedua, ada reservasi dan pengecekan jadwal lapangan. Kita akan melakukan reservasi dan pengecekan jadwal lapangan agar tidak bentrok. Yang ketiga, ada upload bukti pembayaran. Jadi setelah kita reservasi dan kita memilih jam, selanjutnya kita harus lakukan pembayaran. Lalu pembayarannya di screenshot, di-upload ke sistem. Sistem akan menyimpan data, admin akan mengkonfirmasi, baru akan selesai. Dan yang keempat, ada dashboard admin untuk validasi dan pemantauan. Selanjutnya ada konsep sistem reservasi berbasis web. Yang pertama, alur pemesanannya dulu. Pelanggan dapat memilih jadwal lapangan futsal, melakukan reservasi dan membayar melalui platform web. Sistem otomatis memproses ketersediaan dan mengkonfirmasi pemesanan secara real time. Ya, seperti itulah alur pemesanan dari web yang akan dibuat. Selanjutnya ada fitur utama. Ada pemesanan lapangan, jadwal dan ketersediaan lapangan, pembayaran online, notifikasi dan riwayat transaksi. Itu adalah beberapa fitur utama yang akan ditambahkan ke dalam web saya. Dan yang ketiga ada teknologi. Sistem menggunakan teknologi web modern seperti HTML, CSS, JavaScript untuk front-end, dan untuk back-end dengan PHP dan MySQL dengan basis data. Struktur database system. Ada 4 entitas dari web tersebut. Yang pertama ada entitas pengguna, yaitu menyimpan data pelanggan dan admin, termasuk username, password, dan detail kontak. Selanjutnya ada entitas lapangan, informasi terkait lapangan futsal seperti tipe lapangan, harga, dan status ketersediaan. Ada entitas reservasi, merekam informasi pemesanan, jadwal, status pembayaran, dan relasi ke entitas pengguna dan lapangan. Dan yang terakhir ada entitas pembayaran, data transaksi pembayaran yang terkait dengan reservasi untuk memastikan transparansi dan akurasi. Akurasi, teman-teman. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ya, jadi ada beberapa metode pengumpulan data yang saya gunakan di sini. Yang pertama ada wawancara, menggali kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait fitur penting dan kendala sistem yang ada. Selanjutnya ada observasi, memantau langsung proses pemasaran lapangan futsal secara manual untuk memahami alur kerja sebenarnya. Jadi kita datang ke tempatnya, lalu kita mengobservasi bagaimana cara reservasi di tempat. Dan yang terakhir ada studi pustaka, menelaah literatur dan sistem serupa sebagai referensi pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Seperti itu.
selanjutnya di sini ada identifikasi aktor dan use case. Di sini sangat banyak ya teman-teman. Untuk aktor itu ada dua, pengguna atau user dan admin. User adalah individu yang menggunakan sistem untuk melakukan reservasi lapangan futsal. Pengguna memiliki akses untuk mendaftarkan akun, login ke sistem, memilih jadwal, melakukan reservasi, mengunggah bukti pembayaran, dan memeriksa status reservasi. Setelah selesai menggunakan sistem, pengguna dapat melakukan logout atau logout, sama aja. Selanjutnya ada admin. Adalah pengelola sistem yang memiliki hak akses lebih dalam mengelola data lapangan futsal, memverifikasi pembayaran, dan memantau serta mengelola status reservasi. Admin juga dapat menambah, mengubah, dan bahkan menghapus data lapangan yang tersedia setelah selesai bekerja. Admin juga melakukan logout. Untuk use case pengguna, di sini ada registrasi. Pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi data diri seperti nama, email, dan password. Jadi sebelum login, pengguna juga dapat melakukan registrasi ya teman-teman, atau pendaftaran. Selanjutnya ada login. Pengguna yang sudah terdaftar dapat login ke sistem menggunakan akun yang telah dibuat. Oke, ini login. Setelah itu, pengguna bisa melihat jadwal lapangan, dapat mengecek ketersediaan lapangan berdasarkan waktu yang diinginkan. Oke. Melakukan reservasi, pengguna dapat melakukan reservasi atau booking. Oke. Selanjutnya, pengguna dapat mengunggah bukti pembayaran. Setelah melakukan reservasi, pengguna dapat mengunggah bukti pembayaran atau langsung membayar melalui metode yang disediakan. Setelah itu, melihat status reservasi. Pengguna dapat memeriksa status reservasi mereka. Apakah status reservasi mereka itu terkonfirmasi atau belum gitu, atau mungkin disetujui atau tidak gitu, nanti bisa dilihat. Yang terakhir ada logout ya, setelah prosesnya selesai dan hasilnya selesai gitu, keluar atau berhasil gitu, bisa logout, atau mungkin mau booking lagi bisa, reservasi lagi bisa gitu. Dan untuk use case admin sama, yang pertama adalah login ya, sama seperti user. Selanjutnya melihat daftar reservasi. Admin dapat melihat daftar reservasi lapangan yang telah dilakukan oleh pengguna. Jadi admin, jadi pengguna reservasi, nah admin dapat melihat data reservasi yang masuk itu siapa aja gitu. Selanjutnya ada verifikasi pembayaran. Setelah user membayar lalu mengupload bukti pembayaran, nah admin ini dapat memverifikasi pembayaran, apakah pembayaran tersebut valid tuh. Selanjutnya ada mengubah status reservasi. Nah, setelah ya admin melihat pembayarannya dan ternyata itu gagal, atau mungkin ini salah nih, belum masuk uangnya, ya berarti admin bisa mengubah status reservasinya menjadi gagal. Kalau berhasil ya berhasil gitu. Setelah itu dapat mengelola data lapangan. Admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data lapangan yang tersedia untuk reservasi. Nah, itu hak untuk admin ya teman-teman. Admin dapat melihat laporan transaksi dan statistik pemesanan lapangan untuk melakukan analisis dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah logout, sama seperti user. Login. Admin juga bisa logout ya teman-teman. Setelah selesai melakukan pengelolaan sistem, admin dapat keluar dari sistem. Nah, selanjutnya di sini ada konteks diagram yang telah saya buat. Seperti ini. Bagi yang belum tahu, konteks diagram menggambarkan sistem reservasi lapangan futsal dalam melakukan eksternal, memperlihatkan interaksi utama antar pengguna, admin, dan sistem melalui aliran data yang terdefinisi. Diagram ini membantu memahami batasan sistem dan entitas luar yang berhubungan langsung, membentuk dasar analisis yang komprehensif. Di sini ada registrasi dan login ya. Untuk pertama, disitu ada reservasi lapangan, pembayaran, status login, konfirmasi reservasi dan info jadwal, input data lapangan, jadwal dan konfirmasi pembayaran, laporan reservasi, notifikasi pembayaran, dan data transaksi. Selanjutnya di sini ada data flow diagram level 0 system. Atau biasa kita sebut dengan DFD level 0 ya teman-teman, belum masuk level 1. DFD level 0 menguraikan proses utama dalam sistem, termasuk interaksi pemesanan,
pengelolaan lapangan, dan pemproses pembayaran secara modular dan visual. Diagram ini menyediakan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana data bergerak melalui sistem tanpa masuk ke detail teknis tingkat rendah. Seperti inilah data flow level 0 dari sistem yang akan kita buat. Yang selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Susah banget ini bacanya nih. Atau biasa kita sebut ERD, menampilkan hubungan antar entitas utama seperti pengguna, lapangan, reservasi, dan pembayaran. Diagram ini memastikan struktur data yang konsisten dan integritas antar tabel dalam database. Penggunaan ERD ini mempermudah pengembangan backend serta pemeliharaan sistem jangka panjang. Nah, untuk table user di sini ada ID user, nama, email, password, nomor HP. Reservasi ada ID reservasi, tanggal, jam mulai, jam selesai, status. Untuk lapangan ada ID lapangan, nama lapangan, jenis, harga, dan status. Yang diatur ada pembayaran, ID pembayaran, metode, bukti, status, waktu, teman-teman. Selanjutnya ada flowchart sederhana, tapi saya membuat ini dengan sangat sederhana saja, teman-teman. Yang pertama dari mulai start atau mulai, itu masuk, pilih lapangan futsal, jadwal tersedia atau tidak. Ya, lalu lakukan pembayaran, buat reservasi, selesai, logout. Kalau jadwal yang tersedia, tampilkan notifikasi, lalu ulang lagi, pilih jadwal yang tersedia gitu, cari dewek. Selanjutnya, use case diagram, teman-teman. Admin dan user sama-sama bisa melakukan login, ya. Lalu untuk admin dapat melihat daftar reservasi, memverifikasi pembayaran, dan mengubah status reservasi. Sedangkan untuk user dapat melihat jadwal lapangan, melakukan reservasi, dan mengunggah bukti pembayaran serta melihat status reservasi. Keduanya juga sama-sama bisa logout ya teman-teman. Di sini ada activity diagram. Admin melakukan login, user melakukan login. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman login. Itu user dan admin akan melakukan login. Apakah login berhasil? Jika iya, akan menampilkan jadwal lapangan. Sistem akan menampilkan jadwal lapangan. User akan mengisi data pemesanan. Sedangkan untuk admin melihat daftar pesanan baru. Itu ketika user dapat mengisi data pemesanan, user akan memilih waktu dan tanggal, lalu mengecek ketersediaan dalam tanggal dan waktu tersebut. Apakah tersedia? Jika tersedia, maka user akan lanjut memilih metode pembayaran. Setelah itu upload bukti pembayaran, menyimpan data, lalu akan dikirim ke sistem. Sistem menyimpan data pembayaran atau menyimpan bukti pembayaran. Sistem akan mengasih data tersebut kepada admin. Admin lalu memeriksa bukti pembayaran, lalu admin akan memvalidasi bukti pembayaran tersebut. Jika tervalidasi, apakah reservasi disetujui? Jika tervalidasi, admin akan mengecek lagi nih, reservasi disetujui atau tidak. Kalau dari pengisian form sampai ke bukti pembayaran itu bagus atau mungkin masuk ke dalam syarat yang ada pada lapangan tersebut, akan disetujui. Dan jika disetujui, nanti admin akan menyimpan data ke sistem, dan sistem akan menyimpan data pemesanan. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke user akan menerima notifikasi, lalu logout sama-sama antara admin dan juga user, sama-sama bisa logout. Nah, jika di bagian pengecekan ketersediaan tidak tersedia, maka akan dialihkan lagi ke memilih tanggal dan waktu. Jadi jika tanggal dan waktu tidak tersedia, maka pilihlah jadwal lain atau tanggal dan waktu yang lain. Untuk di bagian validasi bukti pembayaran, jika pembayaran tidak valid atau mungkin tidak memenuhi syarat, maka sistem akan mengirim notifikasi pembayaran tidak valid ke user. Lalu user akan mengulanginya lagi, mengisi data pemesanan dari awal lagi, teman-teman. Bukan. Aduh, salah coy, anjing. Nah, untuk di bagian ini, validasi bukti pembayaran, jika
validasi bukti pembayaran di sini tidak valid, maka sistem akan mengirim notifikasi pembayaran tidak valid ke user. Notifikasi tidak disetujui, lalu akan mengupload lagi bukti pembayaran yang valid. Lalu seperti ini, balik lagi ke sini. Jika sudah, dan ternyata sudah valid, akan masuk ke sini, baru akan masuk ke sini apakah reservasi disetujui. Nah, nanti admin akan mengecek lagi nih dari awal nih data-data dari user tersebut. Jika data-data dari user tersebut terpenuhi lagi, maka kan lanjut ke sini. Tapi kan itu tadi sudah, jadi saya akan bicara yang tidak disetujui. Jika tidak disetujui, maka akan mengirim notifikasi gagal. Lalu user menerima notifikasi gagal, lalu akan diulang lagi ke proses fungsi data pemesanan, akan diulang lagi gitu. Selanjutnya ada sequence diagram. User akan menginput username dan password. Sistem akan memvalidasi, lalu sistem reservasi akan return hasilnya bagaimana. Sistem reservasi dapat pilih jadwal tersedia. Jika tersedia, tampilkan jadwal. Oke. User akan menginput data. Sistem reservasi akan menyimpan data. User juga dapat mengupload bukti ke sistem bayaran. Sistem bayaran akan mengirimkan notifikasi ke admin. Ini akan membuka notifikasi tersebut, lalu divalidasi. Habis divalidasi hasilnya bagaimana, lalu hasilnya bagaimana akan dikirimkan ke dalam user. Akhirnya user akan lihat status reservasi. Setelah itu ambil status, ya statusnya itu bagaimana, hasilnya itu bagaimana, dan terakhir bisa logout di sini teman-teman. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Ada admin, user, lapangan reservasi dan pembayaran. Admin, ID admin bersifat integer, user bersifat string, password bersifat string, login bersifat boolean, verifikasi bayar bersifat void, kelola lapangan bersifat void, lapangan. Lanjutnya di sini ada lapangan. ID lapangan integer, nama lapangan string, tipe string, harga per jam double, status string, cek ketersediaan boolean, tampilan info void. Selanjutnya ada reservasi. ID reservasi integer, tanggal date, jam mulai time, jam selesai time, status string. Buat reservasi void, batalkan reservasi void. Ini ada pembayaran. ID pembayaran integer, metode pembayaran string, bukti string, status string, upload bukti void, verifikasi boolean. User selanjutnya di terakhir ya teman-teman. ID user integer, nama string, email string, password string, nomor HP string, login boolean, logout void, cek status void. Selanjutnya di sini ada tampilannya teman-teman. Tampilannya di sini ada registrasi untuk pengguna baru. Di sini kita dapat melakukan registrasi, kita masukkan username, email yang aktif, lalu password. Setelah kita membuat akun, kita akan diarahkan ke dalam login. Di sini login kita bisa masukkan email yang telah didaftar di sini, lalu masukkan password juga yang sudah didaftar di sini. Oh, login. Setelah itu ini tampilan awalnya teman-teman. Tampilan awalnya itu sangat-sangat elegan, sangat bagus ya teman-teman. Percampuran antara biru dan putih sangat melekat. Fasilitas unggulan, jadi akan ada tampilan seperti ini yang akan sangat menarik ya, karena di sini ada beberapa keunggulan yang ada pada sistem reservasi tersebut. Nah, di sini ada formulir reservasi yang akan diisi oleh user. Lalu setelah diisi, user juga dapat melakukan cek ketersediaan. Nah, di sini tampilannya lapangan tersedia, silahkan lanjutkan pemesanan. Berarti lapangan tersedia atau jadwal tersedia. Setelah itu lakukan pembayaran. Ada beberapa metode pembayaran, yaitu ada BCA, Mandiri, GoPay, dan OVO. Setelah itu kita dapat melakukan upload bukti. Setelah kita melakukan pembayaran, kita mengupload bukti pembayaran. Pilih metode, contoh kita pakai BCA. Nah, berarti dipilih metode ini kita masukkan BCA, lalu upload bukti. Pilih file di sini, upload bukti pembayaran, lalu konfirmasi pembayaran. Jika terdapat kesalahan ataupun bug ataupun error, di paling bawah juga kita akan masuk ke dalam pusat bantuan. Di sini ada informasi dari kontak kami ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengirim pesan kepada kami, kendala kalian itu apa itu, dan saya akan menerimanya dan akan memperbaikinya gitu. Dan akan membantu
kalian semua lah. Kesimpulannya yaitu menyimpan data pelanggan dan admin termasuk username, password, dan detail kontak dan informasi terkait lapangan futsal seperti tipe lapangan, harga, dan status ketersediaan. Disarankan untuk menambahkan fitur pembatalan otomatis, pengintegrasi metode seperti remote QRIS dan e-wallet, serta menyediakan dashboard laporan statistik bagi admin untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengelolaan sistem. Itu masih direncanakan semua. Nah, minta doanya teman-teman. Terima kasih, saya Alif Satrio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.